Kali ini kita akan membahas fenomena love bombing. Apa sebenarnya love bombing itu? Kenapa bisa terjadi? Apa dampaknya? Dan yang paling penting, bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjebak dalam fenomena ini? Kita kupas secara tuntas. Love bombing adalah sebuah pola perilaku di mana seseorang memberikan perhatian, pujian, dan kasih sayang secara berlebihan dan intensif dalam waktu singkat. Biasanya ini dilakukan di awal hubungan, baik itu hubungan asmara, pertemanan, atau bahkan keluarga. Awalnya love bombing terasa menyenangkan karena Anda akan merasa sangat dihargai dan dicintai. Namun di balik itu seringkali ada motif manipulasi atau kontrol. Tanda-tanda love bombing seringkali muncul dalam bentuk perhatian dan kasih sayang yang sangat intens dan cepat, jauh melebihi apa yang biasanya terjadi dalam hubungan yang sehat. Misalnya, seseorang yang baru dikenal tiba-tiba memberikan pujian berlebihan, hadiah mahal, atau menunjukkan rasa sayang yang sangat mendalam dalam waktu singkat. Mereka mungkin juga sering menghubungi Anda, mengirim pesan terus-menerus, atau ingin selalu bersama tanpa memberi ruang pribadi. Selain itu, pelaku love bombing cenderung membuat janji-janji besar dan cepat ingin mengikat hubungan seperti berbicara tentang masa depan yang sangat dekat, padahal hubungan baru saja dimulai. Tanda-tanda lain yang perlu diwaspadai adalah ketika perhatian yang diberikan terasa seperti cara untuk mengendalikan atau memanipulasi perasaan. Misalnya jika Anda merasa tertekan untuk membalas perhatian tersebut dengan cara yang sama atau merasa bersalah jika tidak memenuhi ekspektasi pelaku. Kadang-kadang setelah fase penuh perhatian itu, pelaku bisa berubah menjadi dingin atau bahkan mengabaikan, yang membuat Anda bingung atau merasa kehilangan. Intinya, love bombing seringkali membuat Anda merasa seperti berada dalam roller coaster emosi yang naik turun dengan cepat. Penyebab love bombing sebenarnya cukup kompleks dan seringkali berakar dari kebutuhan emosional yang mendalam, baik dari sisi pelaku maupun dinamika hubungan itu sendiri. Salah satu penyebab utama adalah kebutuhan pelaku untuk mengontrol atau menguasai orang lain. Dengan memberikan perhatian dan kasih sayang secara berlebihan, pelaku berusaha menciptakan ketergantungan emosional pada korban, sehingga korban merasa sulit untuk meninggalkan atau menolak pelaku. Ini seringkali terjadi karena pelaku merasa tidak aman atau takut kehilangan, sehingga mereka menggunakan love bombing sebagai cara untuk memastikan orang lain tetap dekat dan setia. Selain itu, love bombing juga bisa muncul dari ketidaktahuan atau salah kaprah tentang bagaimana menunjukkan cinta yang sehat. Beberapa orang mungkin mengira bahwa memberikan perhatian yang sangat intens dan cepat adalah tanda cinta yang tulus, padahal sebenarnya hal itu bisa menjadi bentuk manipulasi emosional. Di sisi lain, pelaku love bombing mungkin juga mengalami kekosongan emosional atau trauma masa lalu yang membuat mereka merasa perlu mendapatkan validasi dan penerimaan secara berlebihan dari orang lain. Fenomena ini juga bisa dipicu oleh dinamika sosial dan budaya yang menekankan pada hubungan yang cepat dan intens, terutama di era media sosial di mana segala sesuatu serba instan dan penuh drama. Dalam konteks ini, love bombing menjadi cara untuk menarik perhatian dan menciptakan ikatan yang cepat, meskipun ikatan tersebut belum tentu sehat atau berkelanjutan. Dampak love bombing bisa sangat dalam dan kompleks, terutama karena pola ini sering dimulai dengan perasaan yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Pada awalnya, korban mungkin merasa sangat dihargai, dicintai, dan penting, sehingga mereka mudah terbawa oleh perhatian yang berlebihan tersebut. Namun, seiring waktu, perhatian yang awalnya terasa manis itu bisa berubah menjadi beban emosional yang berat. Korban mulai mengalami kebingungan karena perasaan yang campur aduk, antara senang karena merasa dicintai, tetapi juga tidak nyaman karena merasa terkekang atau dikendalikan. Ketergantungan emosional pun bisa terbentuk, di mana korban merasa sulit untuk mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan atau pengaruh dari pelaku. Lebih jauh lagi, love bombing dapat menyebabkan korban kehilangan identitas dan batasan pribadi. Karena terlalu fokus menyenangkan pelaku dan mempertahankan hubungan, korban seringkali mengabaikan kebutuhan dan perasaan mereka sendiri. Ini bisa berujung pada rasa rendah diri, stres, dan bahkan depresi. Dalam beberapa kasus, setelah fase love bombing yang intens, pelaku bisa berubah menjadi dingin, abai, atau bahkan kasar,
sehingga korban merasa dikhianati dan terluka secara emosional. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental korban, tetapi juga bisa mengganggu hubungan sosial dan kepercayaan mereka terhadap orang lain di masa depan. Mengantisipasi fenomena love bombing memerlukan kesadaran dan langkah yang cukup mendalam, baik dari sisi pencegahan maupun penanggulangan. Dalam hal pencegahan, hal pertama yang sangat penting adalah mengenali pola-pola perilaku yang berlebihan dan tidak wajar sejak awal. Ketika seseorang memberikan perhatian dan pujian yang sangat intens dalam waktu singkat, Anda perlu waspada dan tidak langsung terbawa perasaan. Menjaga batasan pribadi menjadi kunci utama agar Anda tidak kehilangan kendali atas diri sendiri. Ini berarti Anda harus berani mengatakan tidak atau menolak jika merasa sesuatu mulai terasa tidak nyaman atau terlalu dipaksakan. Selain itu, membangun kesadaran diri tentang nilai atau kebutuhan pribadi sangat membantu agar Anda tidak mudah terpengaruh oleh perhatian yang berlebihan. Memiliki jaringan dukungan seperti teman dekat atau keluarga yang bisa diajak berdiskusi juga sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang objektif. Sedangkan dalam pola penanggulangan, jika sudah merasa 321. Sedangkan dalam penanggulangan, jika sudah merasa terjebak dalam pola love bombing, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah berhenti sejenak dan melakukan evaluasi terhadap hubungan tersebut. Memberi jarak sementara bisa membantu Anda melihat situasi dengan lebih jernih tanpa terbawa emosi sesaat. Komunikasi terbuka juga sangat penting. Menyampaikan perasaan dan batasan secara jujur kepada pelaku bisa menjadi cara untuk mengurangi ketegangan dan memperjelas posisi Anda. Namun jika pelaku tidak menghargai batasan tersebut, mencari dukungan profesional seperti psikolog atau konselor bisa menjadi pilihan yang bijak. Fokus pada pengembangan diri dan melakukan aktivitas yang membuat Anda merasa bahagia dan percaya diri juga membantu memulihkan keseimbangan emosional. Dengan langkah-langkah ini, Anda bisa lebih kuat menghadapi dan keluar dari pola love bombing yang merugikan. Love bombing memang bisa terasa seperti cinta yang manis dan menyenangkan. Tetapi ingat, cinta yang sehat adalah cinta yang saling menghormati, tidak memaksa, dan memberi ruang untuk tumbuh bersama. Jadi, jangan sampai Anda terjebak dalam pola yang justru merugikan diri sendiri. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa di video lain di minggu mendatang. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.